di satu sisi masyarakat sudah sangat kenal dengan logo yang ada, gitu kan. Artinya untuk mengganti menjadi logo halal yang baru, ya itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu mungkin dari sisi kami tidak seperti itu. Kemudian yang disertifikasi yang utama adalah tadi produk-produk yang memang digunakan secara luas oleh banyak industri. Kemudian produk-produk yang memang kritis seperti tadi ya, yang dari hewan, turunan hewan, ya itu misalkan itu yang wajib disertifikasi. Artinya dengan kita mensertifikasi minyak goreng saja, itu banyak industri hilirnya yang kemudian terbantu. Kita nggak perlu lagi memikirkan minyak goreng ini. Sebenarnya tugasnya utamanya dari LPOM MUI ini dalam proses sertifikasi halal itu apa Bu tugas utamanya? Tugas utama LPOM MUI saat ini ya kita bicara setelah terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya. 2014 Bu ya? 2014 ya. Karena sebetulnya LPOM ini kan sudah hadir sejak 1989 ya. Kemudian sertifikasi halal MUI itu sudah mulai di 1994. Jadi sebenarnya itu sudah berjalan. Dan sejak dulu memang LPOM sebagai bagian lembaga di bawah MUI yang memang melakukan proses pemeriksaan, pengkajian, sehingga dan kemudian hasilnya dilaporkan kepada Komisi Fatwa, kemudian MUI melakukan sertifikat halal. Itu sebelum Undang-Undang JPH. Nah, kemudian di 2014 kan diterbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah. Mulai diimplementasikan penuh itu di 2014. Jadi kami sampai 2014 Undang-Undang JPH 5 tahun kemudian, jadi 2019 mulai Oktober itu mulai diimplementasikan Undang-Undang JPH. Nah, dengan adanya Undang-Undang JPH, maka peran LPOM itu sebetulnya tidak jauh bergeser ya. Tapi di dalam undang-undang itu disebut sebagai lembaga pemeriksa halal. Jadi, lembaga pemeriksa halal di mana kemudian dengan undang-undang tersebut dibuka peluang dari lembaga-lembaga lain untuk mendirikan juga lembaga pemeriksa halal. Jadi fungsi utama dalam setelah adanya regulasi ini sebagai lembaga pemeriksa halal. Jadi melakukan. Berarti sebelum undang-undang itu LPOM pemain tunggal. Pemain tunggal betul. Ya, karena memang nggak ada lagi yang punya seperti itu tidak ada. Karena dulu pun juga kan MUI secara voluntary ya. Karena melihat kondisi ada kebutuhan kemudian mendirikan lembaga ini. Seperti itu. Kalau untuk proses pengajuan sertifikasi halal itu gimana sih Bu prosesnya Bu? Oke, prosesnya sekarang itu, jadi saya terusin tadi ya. Jadi kalau LPOM itu kan sebagai lembaga pemeriksa halal. Nah, untuk melakukan pekerjaannya ini, proses sertifikasi halal itu tidak hanya di LPOM saat ini. Jadi ada bagian yang dikerjakan oleh BPJPH, karena BPJPH lah sekarang sebagai lembaga pemerintah yang punya wewenang untuk mengurus segala hal tentang sertifikasi halal. Iya. Kemudian ada Komisi Fatwa yang tetap dari sisi undang-undang itu juga tetap diberi wewenang untuk menentukan fatwa. Berarti pertanyaannya kedua, artinya sekarang kalau orang mau mendaftar itu pintunya lewat BPJPH semua. Daftarnya. Kalau dulu lewat MUI berarti Bu? Lewat LPOM langsung. Langsung ke LPOM-nya. LPOM tapi nanti sertifikatnya mengeluarkan MUI. Nah, kalau sekarang itu maksudnya lewat BPJPH. Jadi memasukkan melalui sistem di BPJPH yang disebut dengan si halal ya. Nah, itu daftar ke situ, kemudian nanti si pelaku usaha ini akan diberi kesempatan untuk memilih gitu ya, LPH apa yang akan dipilihnya untuk melakukan pemeriksaan di tempatnya. Ya tentunya kalau memilih LPOM maka dia akan masuk ke LPOM, akan lanjut ke, jadi ada proses pemeriksaan dulu secara administratif di BPJPH, ada juga biaya yang dibayarkan di sana, baru kemudian masuk ke LPH. Dia pilih LPOM. Memilih bukan ditentukan berarti Bu ya? Tidak, diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, jadi kalau memilih LPOM artinya kemudian dilanjutkan oleh BPJPH masuk ke LPOM. Di LPOM lah kemudian akan dilakukanlah proses pemeriksaan ataupun pengujian itu. Nah, itu yang dilakukan. Selesai dari sini kalau sudah selesai, baru kemudian dari situ hasilnya akan dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI. Jadi semua LPH tidak hanya LPOM ya, LPH yang lain pun itu hasil pemeriksaannya masuk ke Komisi Fatwa MUI. Dari situ kemudian ditentukan halal tidaknya, memenuhi syarat atau tidak. Nah, baru kemudian setelah itu dinyatakan halal ataupun apapun hasilnya itu akan dilaporkan kembali ke BPJPH. Nah, kalau memang halal ya dikeluarkanlah sertifikat halal BPJPH. Kalau tidak halal ya tidak mendapatkan
sertifikat begitu kan. Itu gambaran besarnya seperti Itu per 1 Maret ya? itu sudah mulai dari Oktober 2019. 19. Oh. Sudah mulai seperti 5 tahun setelah undang-undang 5 keluar. tahun setelah Oh, undang-undang ya. berlaku Oh. itu sudah mulai seperti itu. Kalau yang per 1 Maret Tapi kemarin yang baru Oh, yang per 1 rame-rame itu Maret. logonya berarti Bu ya. Itu logonya. Oh, betul. logonya. Jadi bukan prosesnya. Oh, Nah, ini yang kelihatannya oke. banyak juga yang tidak dipahami orang gitu ya. Hmm. Jadi kalau prosesnya sudah sejak 2019 ya 19 yang ya. melalui Seperti itu ya, Bu ya? seperti itu. Berarti Nah, ada pilihan selain LPH POM itu ada juga yang lain. ada yang lain juga. Sekarang Apa aja, ada Bu? 2 yang sudah ada yaitu Sukopindo Oh. dan Software Indonesia. Itu 2 LPH yang sudah secara Jadi resmi. masyarakat bisa memilih antara LPH POM Bukan masyarakat ya, pelaku usaha ya, Pelaku karena usaha, yang daftarkan oke. pelaku usaha. Ya, Itu mereka sama bisa Sukopindo. Sukopindo dan Software Indonesia. Jadi ada 3 sekarang. Ada 3 ya. Iya, gitu. Jadi itu yang Jenis usaha apapun, jenis produk apapun. jenis Nah, produk apa ada pilah-pilah juga tuh untuk LPH POM apa? nah itu saat ini belum terlalu ini ya. Sebetulnya ada di BPJPH. Artinya ada yang disebut dengan kalau yang LPH yang masih baru, saya lupa istilahnya ya. Apakah ada pratama, ada utama begitu. Saya lupa istilahnya. Tapi kemudian ada seperti pengklasifikasian gitu. Oke. Artinya tentu yang baru akan dilihat dulu kemampuannya, ruang lingkupnya sampai mana begitu ya. Nanti yang sudah berpengalaman memenuhi persyaratan ya akan dipisah di. Kalau proses auditnya itu seperti apa Bu? Dari apakah dari auditor saya istilahnya? Auditor ya? Auditor Bukan editor ya mas? Audit ya. Auditor Editor ya, iya. Jadi nggak usah ngambil ranah gitu. Jangan, dan juga jangan ngambil ranah kami. 15 hari Bu ya kalau nggak salah ya. Ya, oke. Sekarang yang melakukan pemeriksaan adalah auditor. Jadi auditor itu kami punya auditor ya. Jadi seluruh Indonesia. ada berapa auditor sih sekarang Bu? Untuk seluruh Indonesia udah lebih dari 1.000 auditor. Itu LPPOM aja Bu ya? LPPOM seluruh Indonesia. Oh, Kan 1.000 tadi ya? saya ada lebih dari 1.000. Oh berarti misalnya ketika ada pelaku usaha di Medan mengajukan sertifikasi halal kemudian memilih LPPOM, nanti yang meriksa auditor yang di Medan? Kalau memang lingkup memang bukan Wilayah perusahaan Medan. nasional, ya ada perusahaan lokal Medan yang memeriksa adalah sana. Tapi kalau misalnya produknya perusahaan yang perusahaan nasional atau untuk ekspor gitu ya, itu masih kami kelola dari perusahaan. Oh gitu. Iya. Nah jadi auditornya kami akan menugaskan auditor, begitu tim auditornya untuk melakukan audit ke lokasi. Jadi harus melakukan. Oh, harus ke lokasi. Saya pikir hanya bawa sampel ke sini gitu. Enggak, kalau Enggak ya? orang kan banyak menganggap bawa sampel masukin lab selesai gitu ya, langsung keluar halal. Berarti atau harus halal, gitu lihat kan. prosesnya dari awal. Nggak bisa, ya. Jadi dalam proses sertifikasi itu yang penting itu satu, kita melakukan memastikan traceability. Jadi ketertelusuran. Jadi satu produk ini diproduksi, adanya produksinya di pabrik yang mana. Oke. Dari situ kemudian kita lihat lagi bahan-bahannya apa saja. Nah, masing-masing bahan ini halal atau tidak, gitu kan. Jadi itu kita harus melakukan pemastian itu. Nah, itu jadi itu kita traceability. Kemudian ada yang bagian satu lagi itu adalah autentikasi. Jadi kita memastikan dengan cara memeriksa lab, tapi tidak semua produk harus diperiksa lab. Ada. Oh, random aja. Bukan random ya. Jadi ada produk-produk tertentu yang perlu dianalisis lab, tapi ada juga yang tidak, begitu. Karena tidak semua hal bisa dibuktikan dengan lab. Contohnya misalnya pemotongan hewan, sapi dipotong secara Islam dengan tidak, itu kan hukumnya beda kan. Tapi apakah dengan lab kemudian ketahuan ini dibacain Bismillah ini enggak kan? Ya, itu contoh yang paling gampang ya, bahwa itu tidak semua itu bisa dibuktikan dengan lab. Nah itu yang disebut dengan autentikasi. Nah yang ketiga itu adalah prinsip yang ketiga itu harus adanya sistem jaminan halal. Jadi ada bagaimana perusahaan itu kan diaudit itu hanya waktu-waktu tertentu saja. Kalau dulu masa berlaku sertifikat halal 2 tahun, sekarang dengan adanya undang-undang JPH menjadi 4 tahun. 4 tahun. Artinya siapa yang bisa menjamin dalam waktu itu si pelaku usaha ini akan tetap konsisten. Nah, Seperti jadi, itu ya, seperti ya, awalnya. jadi artinya mereka harus membuat suatu sistem yang sistem itu dinilai ya, kami nilai bahwa kami bisa percaya perusahaan ini paham dan mereka akan menjaga kehalalan. Termasuk kemasan Bu? Semua ya, ada kemasan yang kontak langsung ya, dengan kontak langsung dengan produk. Karena kalau kemasannya nggak halal, produknya halal kena kontak langsung ya bisa. Kalau kemasan berarti secara lab sudah pasti. Memenuhi itu juga. Biasanya kami akan cek juga bahan ini dibuat dari mana gitu ya. Kita akan juga dari produsennya, informasi dari produsennya. Panjang ya Bu? Itu dalam prosesnya itu yang tadi itu sih menarik sih menurut saya. Misalnya tadi soal pemotongan Ibu, produk ayam goreng misalnya, ayam goreng apalah, kita nggak usah sebut nama.
itu kan dalam pemotongannya harus baca Bismillah lah. Itu dari auditor LPPOM yang dilihatnya apa? Apakah dilihat benar-benar dilihat si pemotongnya baca Bismillah? Tapi kan bisa saja setelah auditornya pergi dia ya main potong aja gitu. Nah itu, jadi gini Mas, jadi pada saat kita mengaudit satu restoran yang membuat ayam goreng, nah kita harus pastikan ayam ini datang dari mana, ya kan? Suppliernya dari mana? Yang paling mudah itu kalau dia membeli dari supplier rumah potong ayam yang sudah bersertifikat halal. Jadi si rumah potong ayam ini pun sudah disertifikasi juga, artinya ada jaminan juga. Itu yang paling mudah gitu ya. Kalau ternyata katakan restorannya kecil, apalagi misalkan cuma katakan sate kambing misalnya yang kecil gitu ya, mereka beli dari kambing cuma dari, pokoknya saya beli di Pak Haji di pojok sana misalnya kayak gitu, belum punya sertifikat halal. Nah kalau seperti itu mau tidak mau tim auditor kami harus datang ke sana untuk memastikan bahwa memang si Pak Haji itu betul motongnya betul dibeli di situ, cara memotongnya juga betul sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara produk yang langsung konsumsi itu akan sangat mudah prosesnya kalau semua bahan-bahannya itu juga menggunakan yang sudah bersertifikat halal. Nah, dengan supaya ini bersertifikat, ini kan produk hilir ya. Ya kan, berarti yang hulunya itu harusnya lebih diutamakan duluan. Ya, jadi untuk produk-produk yang menggunakan bahan-bahan daging itu harusnya memang jadi PR besar adalah memastikan bahwa semua RPH rumah potong hewan di Indonesia, tempat potong ayam, rumah potong ayam, rumah potong unggas itu semua bersertifikat halal. Kalau itu beres, insya Allah kesininya tuh kerjanya lebih gampang ke bawah. Betul, tapi begitu di sininya nggak selesai, kan kita harus menelusur satu-satu. Yang kemudian belum nyari Pak Hajinya susah ya Bu ya. Hajinya lagi kemana pas gitu. ke Pak Haji, Pak Hajinya lagi nggak praktek ya, pasti nggak motong gitu kan. Ya kan? Jadi itulah yang kemudian kalau ada berita-berita yang mengatakan kalau proses sertifikasi untuk UMK ya usaha mikro kecil itu susah gitu. Itu lebih seperti itu karena kita punya kewajiban untuk menelusur. Ya kalau untuk kita diri sendiri kan kita boleh lah mungkin beristihad dengan diri sendiri, kita nanya-nanya, oh ya kita yakin. Tapi kalau begitu sertifikat itu kan memberikan jaminan. Jaminan itu kita harus pastikan kan sampai ke ujung gitu kan, memastikan. Nah itu yang kemudian kalau untuk yang tadi perusahaan besar lebih enak ya, mereka kan beli dalam jumlah banyak, mereka punya bargain position yang kuat. Tapi kalau perusahaan UMK ya mereka kan rendah. Jadi ya kita akhirnya menjadi PR seperti itu gitu ya, untuk melihat lagi ke satu langkah ke belakang, kadang-kadang 2 step ke belakang gitu untuk memastikan kalau itu yang kemudian orang mengeluh seperti lama, seperti sulit, mahal ya mau nggak mau karena kemudian prosesnya menjadi lebih. Berarti antara satu produk dengan produk lain itu biayanya berbeda-beda? Betul, betul. Karena memang tadi prosesnya bisa berbeda-beda. Ada yang cukup audit 1 hari selesai. Artinya kan kita hanya biaya 1 hari audit. Itu biayanya ditentukan dari awal atau setelah selesai audit? Dari awal kita tentukan. Karena kan di awal kita udah melihat jumlah produknya sekian, jumlah pabriknya sekian, gitu, lokasi produksinya ada tempat. Itu kita sudah bisa mengukur ya. Tapi bisa jadi di tengah jalan ternyata yang bilangnya cuma 1 tempat ternyata ada 10 tempat. Karena kadang-kadang ketemu yang begitu juga. Ya, kalau begitu ya harus direvisi kan ya kayak gitu ya. Misalkan kita tadinya perencanaannya ada di tempat produksi, ternyata tadi kita harus lihat Pak Hajinya tadi Pak gitu kan. Kita harus lagi misalkan ternyata ada restoran yang dia bikin jual kuenya nggak dibikin sendiri, dia ambil dari pihak lain. Kan kita harus lihat juga kayak sananya gitu kan. Nah itu yang seperti itulah. Ya artinya jadi memang kalau kita memang mau membuat proses ini menjadi mudah, startnya memang dari yang tadi yang saya bilang, dari yang hulu-hulu tadi. Hulu dulu ya. Iya. Itu seperti kalau saya boleh cerita, waktu LPPOM dulu mulai di tahun 94, bisa dibilang kan belum ada sertifikasi. Bisa dibayangkan kami memang audit gimana sih bahan-bahannya ya. Ya jadi ya itu pekerjaan yang sangat berat, tapi dengan semakin berjalannya waktu ya pelan-pelan kita mulai mengaudit. Jadi sekarang minyak goreng alhamdulillah ya, sekarang susah ya minyak goreng gitu. Tapi alhamdulillah aja minyak goreng perusahaan-perusahaan besarnya itu udah disertifikasi saat ini. Nah minyak goreng dipakai di mana? Di tukang gorengan pinggir jalan, ya di restoran, dia di industri-industri mungkin keripik-keripik. Artinya dengan kita mensertifikasi minyak goreng saja, itu banyak industri hilirnya yang kemudian terbantu. Kita nggak perlu lagi memikirkan minyak goreng ini. Misalkan terigu ya, terigu itu kan juga dipakai luas kan, dipakai di pabrik mie dipakai terigu. Kemudian dipakai kue yang kecil ya, gorengan itu kan juga pakai terigu. Nah begitu alhamdulillah perusahaan-perusahaan besar terigu ini sudah disertifikasi. Gitu ya. Artinya begitu tukang gorengan, tukang ini pakai terigu yang sudah bersertifikat, kita udah
yakin bahwa oh iya betul mereka sudah. Jadi itu mempermudah. Nah sekarang yang jadi sebetulnya jadi PR itu adalah rumah potong hewan. RPH-nya. Ya RPH ataupun rumah potong unggas ya untuk ayam. Itu yang jadi PR karena masih banyak yang belum bersertifikat. Ada hasil kajian dari pusat kajian halal IPB. Nah itu tuh ternyata se-Indonesia itu rumah potong hewan, ini kita baru rumah potong hewan ya, itu baru sekitar 15% yang bersertifikat halal. Jadi yang lainnya belum bersertifikat halal, bukan berarti tidak halal ya, ya tapi secara terbukti gitu belum ya. terjamin berarti. Ya artinya meskipun kehalalannya. aturan di Indonesia sebetulnya untuk pemotongan hewan itu harusnya halal, harusnya begitu, tapi kan tetap harus dibuktikan ya. Nah itu sendiri kajian itu kan menunjukkan bahwa baru 15%. 85%-nya lagi seperti apa gitu Itu kan. yang khawatirkan dalam tanda kutip kalau di RPH itu apakah misalnya proses pemotongannya atau misalnya nanti hewannya bercampur dengan hewan yang non halal itu gimana sih? Kalau yang bercampur dengan hewan non halal, enggak, ya? misalnya babi, Ya. itu kan aturannya memang nggak boleh ya, tidak boleh dijadikan satu tempat. Tapi lebih ke sini, seperti penanganan kita bicara yang hewan besar dulu ya, sapi misalnya. Nah sapi ini kan ada yang menggunakan istilahnya stunning. Nah kalau kita bicara sapi-sapi yang didatangkan dari luar ya, dari Australia misalnya, itu kan ada persyaratan kita boleh datangkan sapi dari sana tapi yang untuk digemukkan di sini ya. Tapi kan cara pemotongan harus begitu, cara mereka itu menggunakan stunning. Stunning itu yang dipingsankan. Dipingsannya tuh ada proses cara ditembak ya di sini ya. Tapi tidak membuat persyaratan dari Komisi Fatwa itu boleh, tetapi tidak boleh menyebabkan matinya akibat stunning itu. Jadi mati kan tetap harus penyembelihan. Jadi itu hanya menyemangsankan, hanya membantu proses, kemudian disembelih. Nah matinya itu harus akibat penyembelihan, bukan akibat stunning. Nah kan harus dipastikan. Dan pengalaman kami ternyata kalau stunning itu tidak distandarisasi gitu ya, langsung mati Bu. pecah kepalanya gitu kan. Kadang-kadang misalnya ukuran itu kan ada ukurannya ya, untuk menembaknya itu kan ada ukurannya. Misalkan pakai standar sapi Brahma yang gede gitu ya, ke sini pakai sapinya sapi kecil, pasti pecah kepalanya kan. Nah gitu kan harus dipastikan. Itu sebagai contoh. Kemudian cara dari si ininya, istilahnya pernah dengar istilah juleha nggak? Waduh. Kalau dengar juleha ingatnya apa? Artis Bu, film. Banteng. Juru sembelih halal. Itu juleha. Nah, jadi sekarang tuh ada persyaratan orang juru sembelih halalnya itu juga perlu Harus punya disertifikasi juga, sertifikasi. ya kan? Orangnya ya. Orangnya Juleha karena, juleha. iya karena mereka kan harus tahu cara memotong yang benar, apa yang harus dipotong itu kan ada persyaratannya. Dari bawah atau dari atas? Iya betul kan, nggak boleh gini. Pisaunya nggak boleh terangkat. Iya, nggak boleh. Kemudian pisaunya harus tajam, gitu kan, dengan satu kali tarikan, ya kayak begitu kan. Nah itu kan harus dilatih juga. Jadi kan kita memastikan juga si rumah potong hewan memang memiliki orang yang cukup, gitu ya. Tidak, jangan-jangan cuma punya satu yang punya sertifikat. Nanti kalau orangnya sakit gimana yang motong, ya kan? Kita kalau kita bicara di Indonesia sebenarnya untuk daerah-daerah yang memang Muslim itu ya sebenarnya dari sisi si pemotong hewannya sendiri ya mudah ya mencari orang Muslim. Tapi kalau kita bicara di daerah-daerah Indonesia yang bukan Muslim bisa jadi juga yang menyembelih bukan orang Muslim. Padahal persyaratannya kan harus Muslim. Ya seperti itu, makanya harus dipastikan. Ya kemudian cara kalau hewan, kalau ayam misalnya, ayam itu kan juga ada proses stunningnya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar. Itu dengan listrik. Jadi ayamnya digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, terus kepalanya itu dicelupkan ke water bath ya, jadi bak yang isi air yang sudah dikasih listrik. Masuk dia pingsan baru kemudian disembelih. Nah itu juga harus cuma dibuat pingsan Bu ya? Iya kalau dia mati nggak boleh, itu udah bangkai, udah nggak halal. Jadi nggak ada listriknya kan? Betul. Nah itu kan harus Dibuat dipastikan. pingsan tapi tetap prosesnya harus disembelih. Harus disembelih. Iya karena kan dia belum mati. Jadi kalau yang benar itu pada saat auditor akan melihat itu tolong dibiarin lagi deh kalau ayam ya. Nanti kalau dia akan bangun sekian menit itu dia akan bangun ya lari lagi gitu kan. Artinya tidak menyebabkan ayam itu mati. Jadi matinya tetap disebabkan oleh penyembelihan. Jadi yang begitu harus diikutin kan. Ya itu yang harus menyebabkan emang kita harus. Tetap harus manual Bu ya nyembelihnya ya. Iya tetap seperti Nggak itu. boleh Dari pakai sini mesin belum. ya. Mesin ada beberapa pendapat lah begitu ya, tapi di Indonesia belum lah, mesti pakai manual. Kalau yang mesin-mesin itu malah di luar negeri lah seperti itu. Iya. Berarti kalau kita impor daging beku segala macam itu kita susah. Kalau impor berarti kita yang saat ini kita lakukan adalah ada kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri.
Oke. Ya, jadi dari misalkan kita beli dari Australia, dari New Zealand. Nah, berarti ada lembaga sana, lembaga Australia atau New Zealandnya itu yang melakukan sertifikasi terhadap si daging ini. Sehingga pada saat daging itu Sudah ada di sana ya? sudah banyak ya. Kami juga sebelum ada BPJPH Ada- ya, kita berarti udah kerjasama dengan sana juga? kerjasama dengan Pihak luar. lembaga-lembaga sana ya, dengan ada lembaga-lembaga yang diakui oleh MUI ya sampai 2019 lah, sejak sebelum ini ya, sebelum mulai BPJPH itu ada lembaga lebih dari 40 lembaga di luar negeri yang ada kerjasama. Jadi karena kerjasama artinya kan sertifikat halalnya sudah diakui oleh MUI, jadi kalau ada produk-produk dari luar yang disertifikasi itu bisa diterima. Jadi kita nggak perlu kemudian kita audit lagi satu-satu lagi ke sana. Tapi rata-rata yang daging beku itu memang tetap label halalnya dari kita, Bu, ya? Bukan dari pihak mereka. Dari pihak sana. Pihak sana. Dari pihak sana, iya, karena mereka yang mensertifikasi kan. Iya. Kalau soal sertifikasi itu yang sempat ramai juga sih waktu itu ini Bu, produk-produk non makanan minuman. Waktu itu kan ada kalau nggak salah di iklan kulkas yang udah sertifikasi Iya. macam-macam ya. Itu sebenarnya memang perlu disertifikasi atau gimana sih Bu? Waktu itu kan mulainya gini, 2014 itu keluar undang-undang JPH dan salah satu yang wajib disertifikasi adalah yang disebut dengan barang gunaan. Nah, barang gunaan itu apa sih gitu kan? Orang kemudian bertanya-tanya ya, karena waktu itu turunan dari undang-undang JPH-nya belum ada terjemahannya lah, interpretasi dari barang-barang gunaan ini. Nah, kemudian banyak pihak yang kemudian pokoknya saya pengen duluan lah disertifikasi begitu kan. Kemudian mendaftar berbagai macam masuk ke MUI. Nah, kemudian Komisi Fatwa memberikan batasan gitu ya. Jadi kalau barang gunaan yang perlu disertifikasi itu adalah diantaranya kalau itu memang kontak langsung dengan produk yang dikonsumsi. Jadi misalkan kayak kulkas, itu kan kita simpan makanannya kontak langsung. Nah, itu kalau seperti itu bisa disertifikasi. Kulkasnya harus halal gitu juga. Ya, jadi boleh disertifikasi begitu ya. Iya, boleh disertifikasi, diterima karena waktu itu mau kita mensertifikasi. Itu yang diaudit apanya, Bu? Itu bahan pembuatnya. Kan itu kan ada bahan pembuatnya juga kan. Nah, bahan pembuatnya itu yang dipastikan bahwa memang tidak ada bahan, biasanya itu ada Yang bahan tertentu yang misalkan mengandung lemak, turunan lemak misalnya ya. Itu ada yang seperti itu. Nah, itu yang kemudian dipastikan. Nah, kalau tidak semua juga diterima. Ada yang misalkan produk-produk aneh-aneh itu yang daftar juga ditolak. Misalnya Ban apa, Bu? mobil ada yang daftar pernah. Mobil. Ban mobil. Oh, ban mobil. Ada yang daftar ban mobil. Jadi kita tolak sama Komisi Fatwa, ngapain bisa? Itu baru nggak ada sama sekali. Kenapa? Aspal. Aspal ya, nggak salah ya. Ada juga yang Aspal. Iya. ada yang daftar. Pokoknya orang karena Biar pengen halal gitu aspalnya ya. minta disertifikasi oleh MUI ditolak. Artinya bukan kemudian MUI kan kesannya kayaknya mengada-ada gitu Iya, kan. iya. Jadi waktu itu ya lebih karena ada yang meminta, makanya kemudian didatangkan ini relevan atau enggak sih, yang masih relevan seperti kulkas itu dinilai masih relevan. Pakaian Kemudian masih bisa, Bu, ya, berarti? Pakaian Enggak. Ada nggak? kalau yang dulu sih nggak, serasa seingat saya nggak sampai bisa. Kaos kaki ya kita pernah sertifikasi ya. Ya, ada juga sih karena itu kan kontak langsung dengan tubuh dan itu dipakai untuk beribadah. Sholat misalnya ya. Untuk beribadah itu masih diterima untuk disertifikasi, tapi yang Kalau nggak yang nggak ada kontak langsung kayak bat tadi tuh. ya, enggak lah, itu ditolak. Mobil Bu? Hah? Mobil? Enggak ada sih. Enggak juga ya. Mobil halal kan nggak ada. Yang penting ada uangnya ya kalau mobil ya. Mobil halal. Oh, iya ya. Jadi enggak Yang semua market gitu. pasang ini ya nggak? Itu masuk, Iya. ya, termasuk juga itu udah disertifikasi halal juga. Iya. Enggak, ini cuma contoh aja. Contoh kan ini, Bu. Kayaknya nyindir deh. Silakan dicontoh aja beneran. Wartawan kan saya nyindir. Iya. Jadi kalau saya makan sate di pinggir jalan ya, maksudnya sate kambing atau sate apa, rasanya kan rasa kita untuk tidak yakin bahwa itu halal tuh tinggi karena itu orang-orang biasa lah ya, bukan perusahaan besar bukan. Tapi tetap kalau mendengar penjelasan Ibu, kok rasanya memang harus terlihat bahwa itu halal atau enggaknya Bu ya. Apalagi dengan undang-undang JPH kan wajib. Sertifikasi halal jadi wajib. UMKM itu semuanya harus wajib ya, produk makanan itu. Waduh, saya ada sate Itu lanang, undang-undang sate JPH, cicuruk. undang-undang JPH itu wajib sekarang dengan undang-undang. Gimana ya? Kalau dulu kan enggak ya. Semua Kalau UMKM Oke. Enggak, Sekarang saya wajib. semua UMKM tuh pakai label itu ya Bu ya Belum, di setiap belum. ininya. Berapa persen Bu? Kira-kira Bu? Aduh, masih kecil ya. Masih kecil, ya. Karena kan
jutaan ya, puluhan juta kan. Dan terbesar tuh kayaknya UMKM malah Bu ya. Betul, kalau dari sisi jumlah, kalau dari sisi volume artinya jumlah. Kira-kira ya. kalau untuk UMKM itu ya makanan kayak tadi gitu ya, tukang bubur kan, tukang sate kan, itu kalau perizinan apa namanya untuk mendapatkan sertifikasi halal tuh mereka harus mengeluarkan biaya berapa sih Bu? Kalau sekarang yang seperti itu ditanggung pemerintah. Oh. Ya dengan penerapan ini. Iya. Nah, jadi itu program di BPJPH ya. Itu jadi ada program yang kemudian untuk yang perusahaan-perusahaan mikro apa biasanya ultra mikro ya, sekarang itu ada istilah ultra mikro. Yaitu biayanya dari pemerintah, jadi pemerintah yang membiayai untuk sertifikasi halal. Jadi tidak mengeluarkan biaya langsung. Lebih bagus malah sebenarnya. Iya. Tapi belum banyak yang mendaftar juga Bu, meskipun udah ditanggung itu. Karena proyek dari pemerintahnya kan juga dana dari pemerintahnya kan juga nggak keluar sekaligus ya, bisa sekian banyak gitu kan tiap tahun ada target. Mungkin kalau lebih detail bisa nanyanya ke BPJPH ya, itu berapa sih target pemerintah, pembiayaan dari pemerintah untuk anggarannya ya, untuk per tahunnya berapa. Tahun lalu akhir tahun itu ada istilahnya sehati, itu program di BPJPH, sertifikasi halal gratis gitu ya. Itu 3.000 ya. 15.000, terus kita sendiri sama lain 3.000-an. Kita nggak sampai, kita dengan waktu itu yang dengan melalui LPH itu 2.600 sekian Per tahun. ke tahun kemarin ya. Itu kemudian yang self declare, ada istilah self declare ya, itu yang lebih kecil lagi, yang resikonya rendah ya, yang resiko rendah itu bisa melalui program yang self declare. Nah, itu perisaannya bukan LPH tapi dari pendamping, misalnya ada pendamping proses produksi halal. Jadi ada lagi bentuk lain dari untuk yang menangani yang perusahaan-perusahaan kecil seperti ini. Tahun lalu itu target 15.000 tapi nggak sampai ya. Saya lupa ada berapa. Saya lupa berapa itunya sih. Tahun lalu tuh ditargetkan yang self declare 15.000. Iya, nyala masyarakat belum begitu tahu gitu ya. Begitu tahu. Belum memang dan tapi ini jadi satu ini juga ya, satu challenge juga ya untuk mensertifikasi UMKM itu nggak mudah juga gitu, karena pertama mungkin dari sisi sosialisasi mereka juga belum tahu itu wajib, jadi begitu dikasih gratis buat apa sih, saya nggak mau juga gitu ya. Apalagi kemudian misalkan perusahaan yang sangat kecil, Mikro banget tuh ya. mikro banget, yang ultra mikro misalkan, Iya. yang dia yang belanja, dia yang jualan, dia yang masak semua ya. Kalau begitu mau disertifikasi kayaknya ribet gitu, ngerasa saya apalagi nggak usah lah gitu ya, saya dengan gini aja juga laku kok kayak gitu kan. Jadi itu satu challenge sendiri untuk bisa mensertifikasi perusahaan kecil, kan belum tentu loh dikasih kayak gitu tuh gratis pun dengan mudah ya mencari. Apalagi kalau mereka tanya, kalau udah sertifikasi lebih laku nggak? Enggak juga kan, nggak menjamin juga ya Bu ya. Ya tidak ada yang bisa menjamin. Iya, makanya betul. itu ya. Ya itu jadi memang harus dari dua sisi ya, artinya dari masyarakat juga, kalau kesadaran masyarakat tinggi ya hanya memilih produk yang sudah bersertifikat. Kalau halal untuk dengan seimbang. negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia ini sebenarnya penting nggak sih Bu sertifikasi halal itu? Karena kan orang mikir ya kalau di Indonesia sih rata-rata kan udah pada halal semua gitu. Beda kalau misalnya kita ke Cina atau Jepang gitu. Kalau dari Ibu sebagai dari LPPOM sendiri melihat ini penting nggak? Kalau dari sisi jaminan halal penting ya, penting bahwa memang karena kita mayoritas umat Islam tentunya berhak ya, konsumen itu berhak untuk mendapatkan produk halal. Nah hanya dalam bentuknya apakah harus sertifikasi halal dan diwajibkan untuk semua, itu memang satu tantangan yang sangat besar begitu ya untuk bisa mensertifikasi semua produk ya. Misalnya kalau kemudian yang disertifikasi yang utama adalah tadi produk-produk yang memang digunakan secara luas oleh banyak industri, kemudian produk-produk yang memang kritis seperti tadi ya, yang dari hewan, turunan hewan ya, itu misalkan itu yang wajib disertifikasi. Nah itu sebenarnya kalau yang tadi saya bilang, kalau hulunya tersertifikasi sebenarnya nanti ke belakangnya itu kan juga sebetulnya sudah bisa dapat jaminan. Nah, sekarang lagi rame ya vaksin ya, tapi kan sebetulnya semua ya, untuk semua obat itu ya kewajiban itu yang utama berobat dulu dengan yang halal. Kalau dalam keadaan terpaksa kemudian dari para medis yang menyatakan bahwa memang tidak ada obat yang lain kecuali dengan obat yang haram, itu lain perkara gitu ya, dalam rangka menyelamatkan hidup manusia, tidak ada pilihan, ya itu kemudian. Kayaknya mungkin selalu muncul fatwa. Kenapa? Fatwa dari MUI untuk menyatakan bahwa ini dalam kondisi darurat. Iya, itu aja kan seperti itu. Karena memang kondisinya memang belum ada pilihan gitu ya. Jadi selama ada pilihan, ya. Memang kondisi masyarakat yang lain juga kadang-kadang ada yang
berdalih kalau tidak tahu itu dimaafkan gitu. Jadi apalagi kalau ngisi pengajian ibu-ibu itu begitu cerita tentang kosmetik, ibu-ibu ini kosmetiknya hati-hati ya. Kosmetik itu bisa mengandung, udah Bu nggak usah cerita banyak-banyak, kita makin tahu nanti jadi kita makin jadi dosa. Mending nggak usah dikasih tahu. Ini nggak tahu, salah kan itu kan harus cari tahu kan. Tapi orang udah nggak tahu. Jadi prinsipnya selama kita belum tahu ya udah aja gitu ya. Tapi bukan pura-pura nggak tahu, mau tahu. Kalau benar-benar nggak tahu ya. Kalau makan daging babi juga kalau nggak tahu nggak apa-apa kan Bu? Kalau nggak tahu benar-benar nggak Iya, tahu. benar-benar. Ya. Tapi kalau pura-pura nggak tahu nggak beda lah. Sekarang nggak ada alasan nggak tahu. Kalau kita makan daging kan kita harus tahu ini daging apa gitu kan. Iya. Jadi kalau kita ya nggak sengaja ya menganggap itu ternyata sudah produknya ini ya, kayak saya pernah tuh ya di pesawat di Cina disaguhin salad. Sebenarnya saya udah bekal segala macam malah kalau bepergian kayak gitu ya. Terus dia salad itu waktu itu lagi lapar banget gitu ya, ada salad nih gitu ya. Agak Salad gurih-gurih kan, gitu Bu kan saladnya. buah gitu, saladnya sayur, ada potongan putih-putih gitu ya. Saya pikir itu apel, ya begitu saya makan, temen yang sebelah kebetulan bukan muslim ya ngasih tahu, itu babi. Tapi udah masuk beberapa potong Nggak gitu. sampai saya telan. Oh. belum sampai saya telan. Itu Tapi udah ceritanya sama kayak udah masuk. kakak saya Bu, kemarin itu ke Bromo katanya. Terus udah naik lah ke atas tuh. Terus pas turun lapar katanya, ada warung bakso. Terus udah ada orang juga lain juga kan mau makan mesen bakso katanya. Terus pas belakangan orang itu enggak, baksonya dibuang. Terus tapi tetap dibayar. Terus pas sudah turun baru nanya, tadi baksonya dimakan ya? Iya, emang kenapa? Ya di sana kan nggak ada sapi, orang kan di sana kan iya. orang Hindu semua kan, nggak ada Jadi makan pasti bukan sapi. Otomatis ya bukan masalah. Dia baru ingat itu. baru nggak ya. Tapi bakso itu keburu makan gitu. Iya. Nggak tahu nggak apa-apa ya Bu. Ya itu kan kalau kayak gitu ya dalam keadaan. Tapi artinya itu kan harus jadi setiap muslim lah harusnya kan berhati-hati. Artinya kalau udah ketemu daging ya teragu gitu ya, lebih baik kan ditinggalkan kalau ada pilihan lain ya. Tapi kadang penampakannya sama ya Bu. Aku pernah Bu di tukang sayur keliling itu hampir 1 bulan aku makan daging B2 itu Bu. Oh iya? Jadi dibohongin waktu itu kan, dikiranya itu kan daging kaki sapi. Terus kayak ada putih-putih gitu kan, agak sama sih penampakannya. Nah pas ketahuannya itu pas ada tetangga orang Batak gitu ya. Nah ini kan daging kesukaan saya. Apa itu? Nah, ini B2 waduh. Itu udah sebulan Bu. Tiap hari beli Mama. Enak ya? Enak. Nggak tahu ya Bu. Nggak tahu ya, udah kalau itu gitu ya nggak tahu kita sama sekali. Iya nggak tahu ya kita. Kalau udah tahu dikecapin ya. Tambah enak gitu ya. Iya. Nah di rumah saya kan ada tukang bubur kacang. Apakah sampai pengetahuan saya ini halal apa enggak ya? Kita itu. Seperti Bubur. itu kan itu mikro UMKM banget ya. Iya, Tapi betul. saya kok yakin pasti halal lah. Kalau Kalau- keyakinan itu yang dilandasi oleh setiap Kalau orang untuk kan pada kalau untuk kepentingan pribadi sih silahkan Pak. Itu saya sih selalu menyarankan kalau dalam keadaan saat ini, kalau nanti semua sudah jadi bersertifikat akan kelihatan ya. Tapi dalam keadaan sekarang tuh memang saya selalu menyarankan kepada konsumen itu untuk jadi konsumen yang cerewet gitu ya. Jadi kalau mau beli ya lihat-lihat dulu, tanya-tanya dulu gitu kan. Ya kemudian kita juga punya pengetahuan kayak misalkan bubur kacang hijau. Iya. Kacang hijau sih insya Allah halal gitu kan. Halal Bu ya. Iya kan Udah karena besok saya beli bahannya lagi. karena kan bahan-bahannya kacang hijau, santan kan, Iya. ya kan, kemudian gula merah gitu. Jadi banyak tanya emang harus cerewet gitu ya. Kita Betul. sebagai konsumen ya harus cerdas Kritis ya. harus kritis Itu memang. Kalau soal yang lagi heboh sekarang soal logo, Ya. itu kalau dari LPPOM melihatnya seperti apa sih Bu? Kalau kita kembali lagi ke regulasi ya, itu memang di Undang-Undang JPH itu logo itu menjadi wewenang BPJPH untuk menentukan. Itu kalau kita balikin ke regulasi. Itu kan ada satu, kita bisa lihat dua sisi ya. Dari sisi regulasi seperti itu. Tapi dari satu sisi ada yang sudah berjalan di masyarakat kan, logo halal MUI yang sudah jalan gitu ya. Nah, jadi kalau sesuai dengan regulasi ya BPJPH memang punya wewenang untuk menentukan. Tetapi di PP 39 itu turunan dari undang-undang tadi, PP 39 2021 itu di pasal 196 ya. 169 ya, 169.
Nah itu ada butir yang menyebutkan bahwa logo halal yang sudah ada saat ini itu masih bisa digunakan sampai 5 tahun setelah 5 tahun ya. setelah PP itu dikeluarkan, berarti sampai 2026. Artinya di satu sisi masyarakat sudah sangat kenal dengan logo yang ada, Iya. gitu kan. Artinya untuk mengganti menjadi logo halal yang baru, ya itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu bukan dari sisi kami melihat seperti itu. Nah kami melihat kalau dari sisi penerapannya dari dua sisi lagi, dari produsen itu yang sampai saat ini sudah bersertifikat halal, mereka sudah memasang logo di kemasan. Nah untuk mengganti kemasan itu bukan hal yang murah begitu, karena kan mereka harus bikin cetakannya ya, kemudian mereka sudah mencetak ya, kemudian apalagi kalau perusahaan yang besar yang punya jenis produknya banyak, kemudian jenis kemasannya juga macam-macam, ukuran dari mulai ukuran yang kecil, yang sedang, yang gede gitu kan. Nah itu kan itu biaya yang sangat besar. Jadi kayak yang kami dengar dari produsen mengganti desain kemasan itu kan maksudnya desain kemasan. Yeah. Mengganti desain kemasan itu memang merupakan investasi yang besar. Artinya kalau memang ada penggantian seperti itu tentunya harus diberikan waktu yang cukup gitu ya. 5 tahun cukup ya? Tergantung dari industrinya ya, besar kecilnya. Itu dari pemerintah Bu ya, perubahan Undang-undang. Iya, dari Perubahan artinya logo itu. perubahan logo itu kan keputusan dari kepala BPJPH. Ya, Hmm. keputusan kepala BPJPH. Jadi itu yang di satu sisi dari konsumen ya tentunya juga selama ini untuk bisa logo halal MUI itu bisa masuk dalam mindset konsumen. Iya, Itu butuh sekian lama ya. 16 Dan sekarang tahun. itu sudah masuk gitu kan. Iya. Nah, begitu mau dirubah kan itu juga bukan Iya, hal yang iya, mudah ya. Jadi itu kami hanya melihat bahwa itu sesuatu yang Itu memang masyarakat atau konsumen jadi sudah terdeskrip ya. Alam pikirannya ketika melihat produk langsung ke logo itu kan. betul. Nyarinya warna hijau, kasarnya Sudah hijau seperti ya. itu, pokoknya udah bulat hijau gitu Iya, kan. bulat Seperti hijau, itu. oh, yang halal gitu. Sudah masuk. Sekarang jadi warna Tiba-tiba jadi warna Iya, ungu nah kan itu kan. orang Iya. tulisannya halalin aku dong gitu. Iya, Kalau itu. ada nggak labelisasi halal itu yang dipasukan gitu? Oh, ada. Oh iya. Ada. Banyak ya? Banyak. Kalau masalah banyak kami nggak tahu ya, tapi itu sesuatu yang sangat berpeluang untuk dipalsukan ya. Artinya pengalaman kami dulu Oke. ya. Kami pernah menemukan beberapa kali begitu ya temuan yang memang ternyata sertifikat dia pasang logo halal padahal tidak punya sertifikat halal. Padahal logo halal itu kan untuk produk kemasan seperti ini harus dapat izin dari BPOM, ya kan? Jadi BPOM ya. Badan POM, Badan ya Badan POM. Jadi itu bagian dari izin label secara menyeluruh. Izin berarti label kalau kemasan. udah ada izin Badan POM otomatis sudah Enggak juga karena tidak semua kan sudah bersertifikat halal. Jadi harus dua-duanya gitu ya. Kalau yang mau punya halal ya berarti dia. Tapi ini nggak ada POM, ada. sertifikasi halal. Nggak ada halal ya ini ya? Udah halal sebentar saya. Ini ya Bu ya. Kayaknya Iya nggak ada. betul nih yang putih. Foto ini yang gambar ini ya Bu Iya. ya. Karena memang Oh iya, bukan hijau Ya. soalnya Iya putih. karena Iya. dibolehkan yang penting bentuknya Dibolehkan sama. ya. Oh. Yang penting logonya. Nggak harus hijau Ibu ya. Logonya yang penting tidak berubah ya Bu ya. Iya, logonya Iya. sama tapi tidak berubah. Ya, jadi bentuknya sama tapi Meskipun saya ngelihatnya nggak Warna- jelas Bu sebenarnya ini halal apa enggak karena tulisannya kecil banget. Warna bisa Makanya semakin disesuaikan. kecil semakin aman bagi mereka ya. Nggak bisa. Oh, Apalagi mata minus gini Bu. Iya, saya ini udah pakai kaca pembesar loh Bu, kacamata saya ini. bukan baku warna hijau itu Bu berarti. tidak dibakukan karena pada kenyataannya dulu awal-awal memang ya, Iya, tapi betul. kemudian kami juga menyesuaikan juga dengan Kemasan. desainnya masing-masing Betul. perusahaan. Karena kalau kemasannya warna hijau, ini ditempel dia itu ketutup. nggak Oh, kelihatan juga. gitu ya. Jadi, Kecil banget ini. ya itu kalau itu memang kecil banget ya. Jadi Ini Bu, nggak kelihatan gambarnya gambar orang salaman. Coba Ibu lihat. Ya Ibu, gambar orang salaman. ada halal saya Bener Bu. bisa. Ibu kan minus juga sama kayak saya. Emang nggak kelihatan Mas ya? putih soalnya. Gambar orang salaman Mas. Di tengah-tengahnya. Yang di tengah, Tulisan bulat halal. bumi di tengah. Orang salaman. Gambar Nah, orang begini Bu. Jadi Terima ada kasih. kan karena logo itu boleh dipasang kalau diberi izin oleh Badan POM untuk meletakkan logo itu kalau punya sertifikat halal. Jadi kalau ini wilayah Badan POM ya memang kemudian ada yang memasukkan segala itu memang ada Bu, kejadian. kalau proses sertifikasi paling cepat itu berapa lama? Paling cepat kalau sekarang itu sudah dibatasi ya 15 hari di LPH. Di LPH itu pemeriksaan itu hanya boleh sampai 15 hari. Jadi kalau Sampai keluar sertifikat. kalau total itu 21 hari kalau dengan undang-undang sekarang ya. Kalau Tapi biayanya Bu? biayanya silahkan merujuk ke SK Badan BPJPH 141/2021.
Jadi bayar Sekarang tetap sudah di BPJPH melalui tadi ya? BPJPH ya. Nggak bayar ke sini lagi berarti? Bayar ke sini tetap ada. Jadi ada porsinya LPH ada, tapi aturannya sudah diatur. Gitu. Oh. Jadi silahkan ke. Paling murah itu berapa sekarang? Sekarang untuk UMK, jadi 650.000 itu paling murah ya. Itu 300.000 itu bagiannya BPJPH, 350.000 untuk LPH. Itu jenis UMK yang seperti apa Bu? Ada tingkatan juga nggak? Kalau di SK 141 itu umum. Paling murah 650.000, paling mahal Saat ini seperti kalau yang paling mahalnya itu untuk perusahaan menengah besar dalam nanti silahkan ya dibaca SK-nya. Dalam SK itu perhitungannya itu amende sekali unit cost. Jadi kalau kita perlu mengaudit ini perlu berapa hari gitu ya. Untuk perusahaan jenis ini kita butuh waktu berapa hari. Yang diatur itu adalah unit cost-nya per harinya berapa sih. Jadi tinggal dikalikan gitu kan. Iya, jadi itu ada diatur di situ silahkan. Ada hitung-hitungannya Bu ya? Iya. Tergantung auditornya berapa hari itu ya Bu juga ya. Ya itu yang istilahnya mendes ya. Iya. Iya. Mendesnya itu kan. Kalau yang free tadi itu apa Bu? Itu yang namanya self declare. Jadi UMK yang self declare. Jadi dia memang sangat kecil. Kemudian dia bisa mencantumkan. Enggak mencantumkan, tetap harus ada proses pemeriksaan tapi bukan oleh LPH tapi oleh pendamping proses prediksi halal PPH. Tetap ada sertifikat halal nggak Bu? Ada tetap harus ada tapi melalui tahapan itu yang disebut dengan. Nah itu kalaupun gratis itu ya memang biasanya dengan ini ya dengan adanya program pemerintah atau mungkin juga dari perusahaan ini ya yang swasta yang memang mereka mengadakan program untuk pembiayaan sertifikasi halal. Dan dari pendamping tadi ya, bukan dari auditor. Kalau untuk yang self declare ya itu namanya dengan pendamping. Iya. Jadi kalau untuk auditor itu kalau yang bukan self declare dia ada UMK juga yang bukan self declare itu masuknya sama dengan yang lain. Iya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.